dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah Juala bersama-sama kita telah dapat membaca dan melantunkan, menyimak serta mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang bersama-sama kita mengawalinya dengan ayat ke-56 dan kita mengakhirinya sampai pada ayat ke-59 dari surah Al-Isra, surah Bani Israil. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, atas apa yang kita dapati pada pagi hari ini, semoga dengan kesabaran, keikhlasan, perjuangan di dalam menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat Al-Quran ini, semoga Allah membukakan pintu rahmat, barakah, dan hidayah serta ridhonya untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebagaimana biasanya sebelum kita melanjutkan dalam upaya dan ikhtiar kita untuk mendapati pesan-pesan yang terkandung di dalam ayat yang kita baca di pagi hari ini, maka kembali kita menelusuri sejenak pesan-pesan yang telah kita dapati di dalam ayat-ayat yang telah sama-sama kita baca kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Melalui ayat ke-53 sampai dengan ayat ke-55 kemarin, bahwa betapa kita telah mendapatkan pesan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa bagaimana sebaiknya kita menyikapi perjalanan kehidupan ini dalam hubungan horizontal kita dengan sesama manusia. Betapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah telah menyampaikan pesan kepada kita semuanya bahwa upaya syaitan, upaya iblis tentunya sejak awal memang berupaya untuk menghadirkan perselisihan dan perpecahan antara anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dan betapa salah satu pintu daripada perselisihan dan perpecahan itu yang Allah sampaikan di dalam ayat ke-53 kemarin adalah di dalam komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Maka betapa sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita menyelami benar atas apa yang Allah sampaikan di dalam ayat ke-53 ini. Sebagaimana halnya di dalam kita menjalankan kehidupan sehari-hari, misalnya di dalam kita melaksanakan kegiatan usaha kita, dalam bisnis kita, dalam korporasi, ataupun di dalam bidang-bidang lainnya, bahwa betapa kita memperhatikan dan menempatkan strategi itu adalah sebagai bagian yang utama di dalam kita menjalankan atas apapun yang ingin kita capai di dalam kehidupan ini. Namun kita lupa bahwa sesungguhnya banyak sekali kegagalan yang kita dapati dalam kehidupan ini, termasuk di dalam bidang usaha ataupun di dalam bidang sosial kemasyarakatan kita, yang dimana kegagalan itu diawali oleh lemahnya atau rendahnya kualitas di dalam kita melaksanakan komunikasi itu sendiri. Betapa banyak sekali kita mengalami di dalam kehidupan ini, komunikasi kita lebih banyak didominasi oleh nilai-nilai ataupun faktor-faktor emosional ataupun faktor-faktor fisikal ataupun materi semata. Namun sangat sedikit kita melibatkan faktor-faktor yang terkait dengan spiritualitas di dalam komunikasi itu sendiri. Sehingga seringkali kita mendapati bahwa sesungguhnya di dalam kita berkomunikasi bukanlah merupakan cara kita untuk mencapai tujuan, tetapi komunikasi yang kita hantarkan itu lebih banyak hanya sekedar mengekspresikan apa yang ada di dalam kepala dan apa yang di dalam dada kita sendiri. Lupa kita bahwa sesungguhnya ketika kita menyampaikan sesuatu, maka yang kita sampaikan itu adalah bagian dan cara kita untuk mencapai tujuan kita. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu atas apa yang telah Allah ingatkan kepada kita semuanya di dalam ayat ke-53 tersebut untuk menjadi perhatian seksama bagi kita ke depannya. Dan tentunya betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui sesungguhnya kita bisa berkilah di hadapan manusia, namun sesungguhnya Allah menegaskan pula bahwa Allah mengetahui segala sesuatu tentang diri kita dan bahkan apa yang terdapat di dalam pikiran dan di dalam hati kita sendiri. Kita bisa berkilah di hadapan manusia, namun sesungguhnya Allah mengetahui apa yang menjadi motif, apa yang menjadi niat dari kita di dalam melaksanakan segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Sebagaimana Rasulullah mengingatkan kepada kita, innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya amal ataupun sesuatu yang kita lakukan itu sangat ditentukan oleh niatnya, oleh motivasi kita yang utama sesungguhnya untuk apa. Maka sepatutnya kita menetapkan bahwa tidak ada niatan yang kita lakukan di dalam melaksanakan sesuatu melainkan hanyalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila kita menjadikan hal ini sebagai landasannya, tentunya
langkah-langkah yang kita lakukan adalah langkah-langkah yang sepatutnya yang selaras dengan apa yang diinginkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Allah tidak hanya mengetahui apa yang ada di dalam hati ataupun pikiran kita, bagian daripada anak manusia yang begitu kecil dibandingkan makhluk ciptaan Allah lainnya, yang Allah sebutkan di dalam ayat ke-55 bahwa Allah yang telah menciptakan langit dan Allah menciptakan bumi dan segala sesuatu yang berada di antaranya. Kalau seandainya Allah yang mengatur skenario, kalau seandainya kita menyadari bahwa Allah yang telah mengatur bagaimana seluruh planet yang berada di jagat raya ini berputar, maka sesungguhnya Allah mengetahui persis apa sesungguhnya yang berada di dalam diri kita semuanya. Maka semoga kesadaran kita atas apa yang Allah peringatkan untuk kita di dalam ayat ke-53 sampai dengan ayat ke-55 kemarin membangun nilai ihsan di dalam diri kita. Bahwa sebagai seorang muslim ataupun muslimah di dalam kehidupan ini, kita bukan hanya memperhatikan nilai-nilai yang terdapat dalam rukun iman, nilai-nilai yang terdapat dalam rukun Islam, namun hakikatnya adalah bagaimana benang merah yang mengikatkan seluruh elemen itu adalah tercerminkan dengan nilai ihsan, bahwa kita menyadari dan mengetahui benar bahwa Allah senantiasa akan menatap kita, mencatat setiap amal dan perbuatan kita. Sehingga apabila kita diawasi oleh seorang anak manusia saja, kita akan menata perbuatan kita. Kalau saatnya kita mengetahui bahwa ketika misalnya kita bepergian di suatu negara yang begitu ketat sistem pengawasannya, maka boleh jadi akan berubah tata cara kehidupan kita. Maka kalau saat kita menyadari benar bahwa Allah menatap kita setiap saat, melihat dan mencatat setiap amal dan perbuatan kita, semoga tiada lain yang kita lakukan selain hanya berupaya memohon kepada Allah agar penyikapan terbaik yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah merahmati, memberkahi, dan meridhoi kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat ke-56, Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila. Katakanlah, serulah mereka, panggillah mereka yang membayangkan bahwa selain Allah, fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila, mereka tidak berkuasa menghilangkan bahaya dari kamu ataupun mengubahnya. Ayat ke-57, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah inna adzaba rabbika kana mahdhura. Orang-orang yang mereka himbau, orang-orang yang mereka seru, mereka sendiri masih mencari jalan mendekatkan diri kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang paling dekat? Mereka mengharapkan rahmat dan karunia-Nya dan takut akan azab-Nya, karena azab Tuhanmu sesuatu yang harus diperhatikan. Pada ayat ini, Bapak dan Ibu, dalam referensi yang kita gunakan pada tafsir Abdullah Yusuf Ali, terdapat satu keterangan di dalamnya. Apabila manusia, pahlawan, atau para nabi, atau malaikat yang disembah, penyembahan demikian akan sia-sia. Sebab, meskipun mereka yang paling baik dan suci, dan begitu dekat kepada Allah, namun mereka yang terdekat sekalipun masih perlu mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan jalan yang harus mereka cari itu ialah mengharapkan keridhaan dan karunia Allah. Dan kemudian sebab kedua, karena sudah menjadi kodrat, mereka tidak mungkin, karena sudah menjadi kodrat mereka, tidak mungkin kita akan menduga-duga bahwa mereka dapat mendatangkan azab Tuhan, karena mereka tidak lebih adalah makhluk-makhluk dan harus juga memikul tanggung jawab pribadi. Ayat ke-58. Wa im min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah aw mu'adzibuha 'adzaban syadida kana dzalika fil kitabi mastura. Tiada sesuatu penduduk melainkan kamilah yang membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami azab dengan azab yang keras, yang demikian sudah tertulis dalam kitab. Ayat terakhir, wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun.
Dan tak ada yang merintangi kami mengirimkan tanda-tanda kecuali karena orang-orang dahulu mendustakannya. Wa ataina Tsamudan naqata mubsiratan fadzalamu biha. Dan kami mengirimkan unta betina kepada kaum Samud untuk membuka mata mereka. Tetapi mereka menganiayanya. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tanda-tanda yang kami kirimkan hanya untuk menakut-nakuti dan peringatan dari bahaya. Maka pada ayat ini terdapat satu keterangan yang perlu rasanya kita memperhatikannya secara seksama. Tanda-tanda, mukjizat-mukjizat, dan segala isyarat oleh Allah dikirimkan sebagai peringatan untuk menanamkan rasa takut ke dalam hati orang-orang yang jahat, orang-orang yang mengingkari atas apa yang telah Allah tetapkan, serta untuk menjadikan mereka orang baik, memasuki jalan yang benar. Tetapi ada beberapa jenis hati yang sudah begitu keras sehingga pendorong yang demikian pun sudah tidak mempan, karena adanya pembatasan kemauan bebas yang diberikan oleh Allah. Sejauh itu mereka bebas memilih. Tetapi jika kenyataannya yang mereka pilih kejahatan juga, dengan sifat-sifat kasih-Nya yang tak terbatas, Allah menunda hukuman terhadap mereka dan mengubah kesempatan itu untuk kehancuran mereka sendiri dalam waktu dekat, dengan menahan tanda-tanda itu yang mungkin membuat mereka melakukan pelanggaran yang lebih banyak lagi dan membuat kehancuran mereka benar-benar tuntas adanya. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, bahwa betapa Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang untuk kita semuanya. Kembali pada pagi hari ini, Allah mengingatkan kepada kita semuanya mengenai bagaimanakah sesungguhnya sikap dan perilaku terbaik menghadapi segala sesuatu yang Allah hadirkan di dalam kehidupan ini. Dan bahwa betapa melalui ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah menggambarkan kembali kepada kita semuanya bahwa terdapat sekelompok manusia yang melakukan penyikapan-penyikapan yang salah sesungguhnya dari apa yang telah Allah tetapkan untuk kita semuanya. Maka di dalam kita menelusuri pesan yang terkandung di dalam ayat ini, kita bisa mendapati bahwa di dalam ayat ke-56 terdapat sebuah kata yang insya Allah bisa kita jadikan jendela untuk bisa melihat bagaimana luasnya pesan-pesan Allah yang terkandung dan bermuara dari ayat yang kita baca pada ayat ke-56 ini. Maka menarik bahwa di dalam ayat ini, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila. Yaitu mereka-mereka yang dengan perkiraan mereka sendiri, dengan imajinasi mereka sendiri, mereka telah melakukan penyembahan-penyembahan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahwa sesungguhnya atas apa yang mereka sembah, atas apa yang mereka menyandarkan keberadaan diri mereka, baik di dalam meminta pertolongan ataupun memohon untuk diberikan petunjuk di dalam perjalanan kehidupannya, adalah sesuatu hal yang sia-sia, dikarenakan apa yang mereka sandarkan itu sangatlah tidak berkuasa di dalam menentukan perjalanan kehidupan mereka. Maka sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita memperhatikan terhadap apa yang disajikan di dalam ayat ini dengan kata za'amtum, yaitu bahwa bagaimana manusia sering sekali menggunakan apa yang menjadi perkiraan-perkiraan di dalam kehidupannya. Maka kita bisa mendapati bahwa dengan menggunakan kata dasar daripada za'amtum, yaitu za'ama, yang terdiri dari huruf zai, huruf ain, dan huruf mim dalam ayat ini, maka kita bisa mendapati bahwa bagaimana peringatan Allah yang Allah taburkan di dalam Al-Quran. Maka kita bisa mendapati bahwa di dalam surah At-Taghabun, di dalam surah ke-64 ayat ke-7, Allah menggunakan kata yang terkait dengan za'amtum ini sendiri, dan bahkan menggunakan kata dasarnya za'ama. Za'amal ladzina kafaru allai yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabbi'unna bima 'amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah Muhammad, tidak demikian. Demi Tuhanku, kamu pasti dibangkitkan, kemudian diberitakan semua yang telah kamu kerjakan, dan yang demikian itu mudah
bagi Allah. Nah, inilah yang Allah sebutkan untuk kita semuanya sebagaimana terdapat di dalam ayat ke-7 pada surah At-Taghabun ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita pun bisa mendapatinya bahwa bagaimana di dalam ayat ke-92, "Au tusqitas samaa'a kama za'amta 'alaina kisafan au ta'tiya billahi wal malaikati qabila." Dalam surah Al-Isra yang insya Allah nanti akan kita telusuri, yaitu terdapat pada ayat ke-92, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, "Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami." Maka kita bisa mendapati bahwa bagaimana mereka menggunakan perkataan ini yang Allah sajikan untuk kita semua di dalam ayat 92 adalah merupakan perkataan yang sangat sia-sia, perkataan yang bodoh, yang berisi dengan nuansa kecongkakan dan keangkuhan di dalamnya, tidak menyadari bahwa betapa kecilnya sesungguhnya keberadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa dan Maha menentukan itu. Dan kemudian kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana di dalam ayat ke-94 pada surah ke-6, surah Al-An'am, "Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akumul ladzina za'amtum annahum fikum syuraka'u laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun." Maka betapa di dalam ayat ke-94 pada surah Al-An'am ini kita bisa mendapati dua perkataan yang menggunakan kata dasar yang sama dengan za'amtum yang kita dapati di dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini. "Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami, sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya. Dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu, kamu tinggalkan di belakangmu. Kami tidak melihat pemberi syafaat besertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh telah terputuslah semua pertalian antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah." Bahwa betapa kita bisa mendapati pertalian yang begitu eratnya, saling jelas menjelaskan antara ayat ke-56 yang kita baca dengan ayat ke-94 pada surah Al-An'am, surah ke-6 ini. Bahwa betapa bodohnya apabila kita disadari atau tidak disadari telah menjadikan sesuatu yang sesungguhnya adalah merupakan makhluk, sesuatu yang ciptaan Allah yang kita anggap bahwa mereka lebih kuat daripada Allah sehingga kita menyandarkan diri kepada mereka atau kepada sesuatu tersebut. Bahwa betapa sesungguhnya pada suatu ketika Allah akan menunjukkan kepada kita semuanya bahwa betapa bodohnya menyandarkan kepada sesuatu yang merupakan makhluk ciptaan Allah itu. Nah, boleh jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa mendapati hal ini di dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat kita misalnya. Dan hal ini bisa pun berlaku secara global pula. Kita bisa mendapatinya. Bahwa betapa kadang-kadang begitu yakinnya akan sesuatu, apakah itu kekuasaan, ataukah itu kekayaan, ataukah itu sebuah komunitas kekuatan, dan sebagainya, membuat kemudian membelakangkan nilai-nilai yang sesungguhnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah Allah tetapkan untuk kita jaga dan kita perlakukan di dalam kehidupan ini. Bahwa betapa kita bisa mendapati kesombongan-kesombongan, keangkuhan yang muncul di dalam kehidupan ini, dan kemudian kezaliman-kezaliman pun berlaku dikarenakan tidak menyadari bahwa sesungguhnya yang diandalkan adalah sesuatu yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betapa lemahnya kalau seandainya menyandarkan kepada sesuatu yang sesungguhnya Allah sangat cela, karena disadari atau tidak disadari kita telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang kita sandari atau sesuatu yang kita anggap sangat menentukan di dalam kehidupan kita. Dan begitu pun kita bisa mendapati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah pun menyampaikan kembali kepada kita semuanya sebagaimana terminologi za'amtum yang kita dapati di dalam ayat ke-56 pada pagi hari ini. Dalam surah Al-Kahfi pada ayat ke-48, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida." Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris, dan Allah pun berfirman, "Sesungguhnya kamu datang kepada kami
sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tidak menjadi bagian dari hamba Allah yang mendapatkan perkataan Allah pada situasi dan kondisi yang demikian. Dan tentunya bisa dibayangkan Bapak dan Ibu, ketika tiada kebenaran melainkan hanya semuanya kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-haqqu mir rabbik, bahwa ketika hari itu tidak ada lagi dalih yang bisa dikemukakan melainkan yang ada hanyalah kebenaran semata. Betapa memalukannya dan betapa tertunduknya pasti ketika mendapatkan ucapan yang demikian. Maka semoga kita dijauhkan dari kategori orang-orang yang telah menyekutukan Allah dalam perjalanan kehidupan kita ini. Dan semoga Allah hadirkan keistiqomahan dalam iman dan Islam bagi kita semuanya, dan ketaatan penuh tanpa pamrih dan tanpa dalih di dalam melaksanakan atas apa yang telah Allah perintahkan bagi kita semuanya. Dan begitu pun kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah menyempurnakan pesan-pesannya untuk kita semuanya melalui ayat ke-52 pula dalam surah yang sama, dalam surah Al-Kahfi. Wa yauma yaqulu nadu syuraka'il ladzina za'amtum fada'auhum falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum maubiqa. Dan ingatlah pada hari ketika Dia, Allah, berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka, sekutu-sekutu itu, tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kemudian Allah pun sampaikan hal ini menjadi peringatan bersama bagi kita semuanya dalam ayat ke-22 pada surah Saba. Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarrah fis samawati wala fil ardi wa ma lahum fihima min syirki wa ma lahu minhum min dhahir. Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan sebesar seberat zarrah pun di langit dan di bumi, dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi, dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannaul mauta in kuntum shadiqin. Dalam surah Al-Jumu'ah, surah ke-62 ayat 6. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah, bukan orang-orang yang lain, maka harapkanlah kematianmu jika kamu orang yang benar. Wa ja'alu lillahi mimma dzar'a minal harthi wal an'ami nasiba faqalu hadza lillahi bi za'mihim wa hadza lisyurakaina fama kana lisyurakaihim fala yasilu ila Allah wa ma kana lillahi fa yasilu ila syurakaihim sa'a ma yahkumun. Dalam ayat ke-36 pada surah Al-An'am, Allah berfirman, dan kita bisa mendapati bahwa di dalam ayat ini terdapat kata biza'mihim yang menggunakan kata dasar yang sama dengan apa yang kita dapati dalam ayat yang kita baca pada hari ini. Dan mereka menyediakan sebagian hasil tanaman dan hewan bagian untuk Allah, sambil berkata menurut persangkaan mereka, ini untuk Allah dan yang ini untuk berhala-berhala kami. Bagian yang untuk berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah, dan bagian yang untuk Allah akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Sangat buruk ketetapan mereka itu. Betapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah menyampaikan peringatan kepada kita semuanya ketika mereka menyekutukan Allah, menyandingkan Allah dengan sembahan-sembahan mereka lainnya. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita bisa mendapati bahwa bagaimana di dalam ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini dengan jendela za'amtum, yaitu mereka-reka, mengira-ngira, menduga-duga, imajinasi semata. Bahwa betapa sesungguhnya kalau kita memperhatikan di dalam kehidupan kita ini, banyak sekali permasalahan yang kita dapati dikarenakan kita menggunakan sesuatu yang tidak memiliki landasan dan dasar yang tepat. Dasar yang jelas, karenanya kita melakukan segala sesuatu, mengucapkan sesuatu yang tidak ada dasar dan landasannya. Padahal
hal tersebut sebagaimana yang kita dapati di dalam ayat ini hanyalah akan membukakan pintu kecelakaan dan kerugian semata bagi kita semuanya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, menarik sekali ketika kita bisa mendapati di dalam ayat ini bahwa bagaimana Allah menyampaikan di dalam ayat ini, mereka tidak berkuasa menghilangkan bahaya dari kamu ataupun mengubahnya. Maka kita bisa mendapati wala tahwila. Maka menarik pula ketika kita bisa mendapati bahwa bagaimana pada pagi hari kita bisa mendapati di dalam ayat ke-56 Allah menyampaikan hal yang demikian, maka beberapa ayat lainnya terdapat pula pesan yang sama dalam hal ini. Di dalam ayat ke-77, insya Allah nanti akan sama-sama kita membacanya. Allah menyampaikan pesannya. Sunnata man qad arsalna qablaka mir rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila. Dan begitu pun kita bisa mendapati bahwa di dalam surah Fatir pada surah ke-35 dalam ayat ke-43, walan tajida li sunnatillahi tahwila. Kemudian kita bisa mendapati pula bahwa dalam bentuk lainnya, dengan kata dasar hala dalam hal ini, di dalam surah An-Nisa ayat ke-98, kita bisa mendapati illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilata wa la yahtaduna sabila. Maka bagaimanakah pesan-pesan Allah terdapat di dalam ayat-ayat yang kita baca ini? Dalam ayat ke-77 pada surah Al-Isra terkait dengan tahwila, Allah menyampaikan, yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami. Wala tajidu li sunnatina tahwila. Dan begitupun di dalam ayat ke-43 pada surah Fatir, bagaimana pesan Allah yang terdapat di dalamnya? Bahwa tidak akan ada yang bisa merubah segala sesuatu yang telah Allah tetapkan. Karena kesombongan mereka di bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Mereka hanyalah menunggu berlakunya ketentuan kepada orang-orang yang terdahulu. Maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi Allah dan tidak pula akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah itu. Dan kemudian dalam ayat ke-98 surah An-Nisa, kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau perempuan, dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang kita dapati Bapak dan Ibu bahwa bagaimana sesungguhnya di dalam Al-Quran ini banyak sekali Allah menyampaikan pesan-pesan dan kisah-kisah untuk kita semuanya bahwa bagaimana perjalanan kaum-kaum pada umat-umat terdahulu. Dan bahwa sesungguhnya ketika tidak melaksanakan sepenuhnya atas apa yang telah Allah titahkan dan bahkan menganggap seakan-akan bahwa mereka lah yang menjadi pusat orientasi, pusat kekuatan yang mengatur segalanya sehingga kesombongan itu muncul di dalam dirinya dan bahwa mereka lah yang paling baik sesungguhnya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomah dalam iman dan Islam dan segala yang mereka perbuat itu Allah jauhkan dari kita semuanya. Dan di dalam ayat ke-57 Allah menyampaikan pesan luar biasa untuk kita semuanya, untuk menjadi peringatan pula bagi kita. Orang-orang yang mereka imbau, mereka sendiri masih mencari jalan mendekatkan diri kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang paling dekat? Mereka mengharapkan rahmat dan karunia-Nya dan takut akan azabnya. Karena azab Tuhanmu sesuatu yang harus diperhatikan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa mendapati bahwa di dalam ayat ini terdapat kata wasilah di dalamnya. Nah, menarik ketika kita bisa mendapati dalam referensi dari Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, disampaikan keterangan mengenai wasilah ini sendiri. Kata al-wasilah adalah bentuk masdar dari wasala yasilu wasilatan, yang artinya berbuat kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah. Kata wasilah jamaknya adalah wasail, berarti jalan, sebab mendekatkan kepada yang lain. Maka al-wasilah pada 57 surah Al-Isra di atas adalah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Nah, menariknya lagi Bapak dan Ibu bahwa di dalam Al-Quran hanya terdapat 2 kata wasilah dalam hal ini. Dan sebagaimana kita dapati dari penjelasan yang telah disampaikan, sebagaimana kita bacakan dan kita dengarkan bersama tadi itu bahwa
Wasilah itu adalah satu jalan, dan satu-satunya jalan adalah ketika kita mencari dan menelusuri jalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Maidah dalam ayat ke-35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, yaitu jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Maka betapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dari dua ayat yang kita baca pada pagi hari ini, yaitu yang terdapat di dalam ayat ke-57 surah Al-Isra, terdapat kata wasilah di dalamnya. Dan kemudian kita mendapatkan begitu jelasnya Allah menyampaikan bahwa wasilah itu tiada lain melainkan hanya jalan yang seharusnya kita telusuri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus menelusuri hanya jalan itu, bukan jalan-jalan yang lain. Dan bahwa betapa kita memperhatikan di dalam ayat 35 pada surah Al-Maidah ini adalah pesan yang sangat keras yang hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bahwa kita diminta oleh Allah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam melaksanakan ketakwaan kepada Allah itu maka kita harus mencari wasilah, mencari jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah pun memerintahkan ikutan di dalamnya. Di dalam menelusuri jalan itu maka kita pun harus berjihad, harus berjuang kita untuk istiqomah di jalan Allah. Dikarenakan di dalam perjalanan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana merupakan sebuah keniscayaan di dalam kehidupan ini, ujian-ujian selalu akan datang kepada kita semuanya, kepada setiap diri kita. Namun kita memohon kepada Allah agar Allah berikan keistiqomahan di dalam kita melaksanakan jihad, berjuang untuk mendapatkan keridhaan Allah pada jalan yang diridhoinya tersebut, dikarenakan kita memiliki tujuan yang sangat jelas, yaitu kita ingin menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beruntung dalam kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang janjikan untuk kita semuanya, la'allakum tuflihun, bahwa dengan semuanya ini, dengan kita hanya menelusuri jalan Allah, jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, maka Allah menjanjikan kebahagiaan akan diberikan bagi kita semuanya yang mengikuti perintah Allah. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Nah, demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah yang dapat kita hantarkan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang kita miliki, dikarenakan hanya Allah lah yang maha mengetahui akan pesan-pesan dan hakikat pesan itu sendiri yang terdapat di dalam ayat yang kita baca. Namun, semoga pula pesan-pesan dan peringatan Allah Subhanahu wa taala dan termasuk mengenai azab yang telah diturunkan kepada kaum-kaum terdahulu, semoga Allah jauhkan dari kita semuanya, dan semoga kita menjadi bagian dari hamba Allah yang senantiasa dalam naungan rahmat, barokah dan ridhonya. Mohon maaf lahir dan batin Bapak dan Ibu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ilmu pada kita melainkan hanya atas apa yang Allah izinkan, atas apa yang Allah ajarkan, atas apa yang Allah amanahkan kepada kita semuanya. Karena sesungguhnya yang maha mengetahui mengenai segala sesuatu yang terdapat di dalam Al-Quran berupa ayat-ayatnya ataupun ayat-ayat Allah yang terdapat di alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala.